Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Husain Aufila dengan NIM 2005140739 akan mempresentasikan resume peraturan dan tata kelola K3. Pendahuluan, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja K3 perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005, Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Pengertian tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tempat kerja adalah setiap ruang ataupun lapangan, baik terbuka maupun tertutup, baik bergerak maupun menetap, di mana di dalamnya terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki oleh orang yang bekerja. Kemudian menurut OHSAS 18001 2007 menyatakan bahwa tempat kerja adalah lokasi manapun yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan di bawah kendali organisasi dalam kurung perusahaan. Tujuan K3 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970, tujuan dari K3 antara lain melindungi dan menjamin keselamatan pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah dan mengendalikan kondisi fisik lingkungan kerja seperti suhu, kelembapan udara, penerangan, suara, dan getaran, mencegah dan mengendalikan timbulnya PHK, baik fisik maupun psikis, beracun, infeksi, dan penularan, menjamin keserasian antara pekerja, alat pekerja, lingkungan, dan proses kerjanya, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya bertambah tinggi. Dasar hukum dapat dilihat di sini. Dasar hukum dari K3 salah satunya adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang keselamatan kerja. Ruang lingkup K3 pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kuasaan hukum Republik Indonesia. Begitupun dengan syarat-syarat K3. Syarat-syarat K3 ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Bisa dilihat salah satunya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan. Di sini ada 18 poin. Bisa dilihat. Pengawasan K3. Pengawasan K3 ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 5, 6, 7, dan 8. Pada pasal 5, Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksananya. 2. Wewenang kewajiban direktur, pegawai pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. 3. Barang siapa tidak menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding
pada panitia banding. Pada pasal 6 ada 2 poin. Pada poin pertama, tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, tugas panitia banding, dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Pada poin 2, keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi. Pada pasal 7, untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dan peraturan perundangan. Pada pasal 8, pada poin pertama, pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterima maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pada poin 2, pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Ketiga, norma-norma sebagai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. Pembinaan K3 pada pasal 9. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang A. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat ditimbulkan dalam tempat kerjanya. B. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. C. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. D. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 2. Pengurusan hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat di atas. 3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pula dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. 4. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Kemudian ketentuan pelanggaran ada di pasal 15. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. 2. Peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan hukuman kurang selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. 3. Tindakan pidana tersebut adalah pelanggaran. Peraturan pelaksanaan K3 berada di pasal 15 pada UU nomor 1 tahun 1970. Pengurus diwajibkan A. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. B. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. C. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut
disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai, pengawas, atau ahli keselamatan kerja. Pengertian definisi K3. Keselamatan dan kesehatan kerja umumnya terbagi menjadi 3, yang diantaranya ialah pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara. B. Pengertian atau definisi K3 menurut keilmuan. C. Pengertian definisi K3 menurut OHSAS 18001-2007. Ketiga versi pengertian K3 di atas adalah pengertian K3 yang umum digunakan di antara versi-versi pengertian K3 yang lain. Prinsip-prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan tersebut, maka fungsi dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memegang peran yang penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang ditetapkan. Prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kerugian baik bagi korban kecelakaan maupun perusahaan atau organisasi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja (H.W. Hinrich). Maka dapat dirancang berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Di sini ada 3 upaya. Upaya pertama adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya. 2. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. 3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. 1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja, pada umumnya perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, dan pemeriksaan kesehatan. 2. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi, atau tak resmi mengenai konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan umum atau alat-alat pelindungan diri. 3. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Analisis kecelakaan kerja. Di sini dapat dilihat 1. Jenis-jenis kecelakaan kerja, yaitu berdasarkan penyebabnya, berdasarkan sifat luka, berdasarkan letak kelainan, berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan lokasi. 2. Penyebab kecelakaan kerja, seperti situasi kerja, kesalahan orang, tindakan tidak aman, kecelakaan. 3. Pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja melalui faktor lingkungan, faktor mesin dan peralatan kerja, faktor perlengkapan kerja, faktor manusia. Kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 diwajibkan dilaksanakan oleh pengusaha dalam menyusun kebijakan K3. Pengusaha paling
harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik. Peninjauan sebab akibat terjadinya kejadian yang membahayakan. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. B. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. C. Memperhatikan masukan dari pekerja dan atau serikat pekerja. Kebijakan K3 ini paling sedikit harus memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen, tekad melaksanakan kebijakan, kerangka, dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Perencanaan K3. Perencanaan K3 diwajibkan disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dan mengacu pada kebijakan K3 yang telah dibuat. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan pelaksanaan rencana, yaitu pelaksanaan rencana K3 wajib dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan rencana K3, pengusaha harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan rencana K3, pengusaha juga harus melakukan kegiatan dalam memenuhi syarat K3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan, tindakan pengendalian hingga produk akhir dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Sedangkan kegiatan terkait keadaan darurat dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisis kecelakaan. Evaluasi. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 oleh sumber daya manusia yang kompeten. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 harus dilaporkan kepada pengusaha. Selanjutnya digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan untuk menjamin kesuksesan dan keefektifan penerapan K3. Pengusaha wajib melakukan peninjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala. Perbaikan pada K3. Sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 yang baik, maka kecelakaan kerja dapat diminimalisir sehingga produktivitas kerja pun meningkat. Analisis penerapan dan usulan perbaikan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 tentunya akan sangat membantu terhadap kelangsungan jalan produksi. Salah satu akibat fatal dengan terjadinya kecelakaan kerja, perusahaan bisa kehilangan jam kerja, bahkan dapat menyebabkan kegiatan produksi berhenti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.